Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, ini adalah video presentasi materi ke-9 tentang konsep tarikat atau thariqah di dalam ilmu tasawuf, yang pembahasannya nanti mencakup tentang sejarahnya, proses awal berdirinya dan perkembangannya sampai masuk ke Indonesia insyaallah. Ya, kita mulai dengan pembahasan pertama, yaitu mengenai apa hubungan ilmu tasawuf dengan tarekat atau thariqah tersebut. Jawabannya adalah ilmu tasawuf adalah induk bagi apa yang dinamakan dengan tarekat atau thariqah. Ya, hubungannya seperti hubungan anak dengan bapak atau ibunya. Tarekat adalah anak dari ilmu tasawuf tersebut. Kenapa? Ya, karena ilmu tasawuf yang merupakan ilmu yang digeluti oleh seorang sufi yang bertujuan untuk membersihkan dirinya dari segala dosa, dari segala sifat-sifat buruk dan sifat-sifat kurang. Kemudian dirinya dihiasi dengan sifat-sifat terpuji, sifat-sifat ketuhanan, dan dengan hal itu dia bisa sampai kepada Allah, bisa ma'rifat kepada Allah, bisa dibukakan hijab atau tabir antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara atau jalan atau metode untuk menempuh tujuan tersebut dinamakan tarekat atau thariqah. Ya, tarekat dalam bahasa Indonesia ini diambil dari bahasa Arab thariqatun, yang berasal dari kata toroko yabtaruku torkon waturuqon. Toroko bermakna salaka, menempuh suatu jalan, menempuh suatu metode. Jadi thariqah secara bahasa bermakna thariqun atau uslubun atau madhabun atau manhajun atau maslakun, jalan, metode, cara, madhab, dan lain sebagainya. Pengertian thariqah secara bahasa ini jika dikaitkan dengan ilmu tasawuf, thariqah berfungsi sebagai metode atau cara yang dilakukan oleh seorang sufi demi meraih tujuan. Tujuan apa? Tujuan ma'rifat, wusul atau sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dibukakan hijab dari seorang hamba untuk menyaksikan kebesaran Tuhannya. Jadi singkatnya adalah thariqah adalah cara yang harus ditempuh oleh seorang sufi demi meraih tujuan dalam ilmu tasawuf, yaitu ma'rifat. Kemudian bahasan berikutnya adalah apa hubungan antara syariat, thariqat, dan hakikat. Pembahasan ini sudah pernah saya jelaskan di video materi kelima, yaitu video tentang konsep ilmu tasawuf. Oleh karena itu, kalian para mahasiswa, sebelum menyimak video materi ke-9 ini, maka simaklah dahulu video-video yang sudah pernah saya buatkan sebelumnya, yaitu video kelima tentang konsep ilmu tasawuf, dan yang terpenting adalah video ke-6 tentang sejarah ilmu tasawuf dari masa ke masa. Karena nanti kita akan membahas sejarah tarekat, itu tidak akan lepas pembahasannya dari sejarah ilmu tasawuf itu sendiri. Karena tasawuf dan tarekat ini satu kesatuan yang tidak pernah lepas ya. Ya, pernah saya berikan perumpamaan, syariat itu ibaratnya adalah perahu atau kapal, sedangkan thariqat ibaratnya adalah lautan, dan hakikat atau puncak dari tujuan ilmu tasawuf itu adalah mutiara yang berada di dasar laut. Seorang sufi adalah seorang hamba yang ingin mendapatkan mutiara di dasar laut tersebut. Bagaimana langkah seorang sufi ini untuk mendapatkan mutiara itu? Yang pertama, dia harus punya perahu dahulu. Dia naik ke perahu, dan perahu ini adalah syariat. Artinya mustahil bagi seorang sufi bisa mendapatkan mutiara di dasar laut tanpa punya perahu.
tanpa punya dasar, yaitu syariat. Setelah syariatnya sudah benar, ya silahkan dia naik perahu dan mengendarai perahu tersebut menuju ke tengah laut. Laut ini adalah thariqat, jalan yang mengantarkan seorang sufi dari pinggir pantai ke tengah laut dan nanti sampai dia menyelam ke dasar laut. Medianya itu adalah thariqat, yaitu laut itu sendiri. Kemudian hakikat adalah mutiara yang di dasar laut. Tujuan dari ilmu tasawuf yaitu ma'rifat, terbukanya hijab dari seorang hamba untuk menyaksikan keagungan dan kebesaran sifat-sifat Tuhannya. Perumpamaan tersebut diungkapkan oleh seorang tokoh sufi yang bernama Asy-Syaikh Najmuddin Al-Kubra. Untuk lebih jelasnya saya berikan perumpamaan yang lain. Syariat bagi seorang sufi itu ibaratnya adalah akar bagi pohon. Jadi supaya pohon bisa tumbuh berkembang dan bisa berbuah yang manis, dia tentunya harus punya akar. Akarnya adalah ilmu syariat. Supaya apa? Ketika sufi mendalami ilmu tasawuf, segala ucapannya, segala perbuatannya tidak ada yang keluar dari koridor ilmu syariat. Setelah akarnya sudah kuat, menancap ke dalam tanah dengan kuat, maka pohonnya akan tumbuh, dahannya akan tumbuh, ranting-rantingnya akan tumbuh. Dahan dan ranting ini ibaratnya adalah thariqat, yaitu jalan, metode yang akan mengantarkan seorang sufi dari akar sampai ke buah. Dan buah dari pohonan tersebut ibaratnya adalah hakikat, yaitu puncak atau tujuan dari ilmu tasawuf. Jadi secara ringkasnya ilmu tasawuf tidak lepas dari ilmu syariat. Dan ilmu syariat tidak boleh lepas dari ilmu akidah, tauhid. Jadi seorang sufi, tauhidnya atau ilmu akidahnya, keimanannya harus betul dahulu, kemudian syariatnya juga harus betul dahulu, baru dia bisa masuk ke thariqat dan hakikat. Kemudian jika ada pertanyaan, Pak, di masyarakat umum itu banyak sekali orang-orang kampung atau orang-orang perkotaan, dia adalah orang yang awam agama, syariatnya belum matang, ilmu akidahnya pun belum matang, dan tiba-tiba dia masuk thariqat. Boleh apa tidak? Saya jawab boleh, dengan syarat ketika dia masuk thariqat tertentu, dia tetap belajar akidah yang benar bagaimana dan tetap belajar syariat yang benar bagaimana. Jadi sambil berjalan dipelajari ilmu tasawufnya, dipelajari ilmu akidah atau tauhidnya, dan juga dipelajari ilmu syariatnya. Dan itu lebih menjamin dirinya untuk mendapatkan ilmu akidah dan ilmu syariah yang benar karena dibimbing oleh seorang mursyid. Akan tetapi ketika dia masuk thariqat, kemudian dia hanya konsen, fokus mempelajari ilmu tasawuf dan tidak mau belajar syariah dan tauhid, ini salah yang fatal. Ibaratnya dia masuk ke dasar laut tanpa bantuan kapal selam, tanpa bantuan alat oksigen dan sebagainya, maka dia bisa mati di dasar laut. Dan ibaratnya pohon pun bisa mati jika kehilangan akarnya, syariatnya, akidahnya. Seperti itu perumpamaannya. Dalam contoh yang lebih real misalnya, ini di waktu siang saya menunaikan sholat zuhur. Syariat pada sholat zuhur itu adalah gerakan-gerakan dan dzikir-dzikir yang saya ucapkan dengan lidah saya. Yang penting sesuai dengan syarat rukun, maka sholat saya dihukumi sah sesuai ilmu syariat, sesuai ilmu fikih. Jadi ilmu syariat itu mengatur yang tampak, yang zahir dari perbuatan sholat saya. Yang penting sebelum sholat saya wudhu dengan benar, sujud saya benar, rukuk saya benar, bacaan Al-Fatihah saya benar, sholat saya sah. Kemudian bahasan hakikat dari ilmu tasawuf dalam praktik sholat saya itu adalah apakah ketika sholat saya bisa khusyuk, ruh saya hadir, hati saya hadir membersamai saya dalam menyembah kepada Allah. Ataukah ketika sholat hati saya lalai, pikiran saya kemana-mana, ke pasar, ke pekerjaan, atau ke sawah dan lain sebagainya. Ini adalah fokus ilmu hakikat. Ilmu hakikat adalah tujuannya bagaimana seorang sufi, seorang hamba ketika dia sholat,
yang dia ingat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya hadir, hatinya hadir, mengingat Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam sholat tidak terpikirkan hal apapun dari keduniawian ini, kecuali yang ada di hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan dari ilmu tasawuf, yaitu hakikat tadi ya. Kemudian metode atau cara bagaimana seorang hamba ini yang gerakan dan bacaannya sudah sah sesuai syariat, bagaimana supaya hati dan ruhnya hadir khusyuk dalam sholat. Metode ini dinamakan thariqat. Jadi gerakan dan zikirnya syariat, dan khusyuk atau hadirnya ruh dan hati di dalam sholat hanya mengingat Allah, ini hakikat. Kemudian metode yang dilakukan oleh seorang hamba, cara yang dilakukan oleh seorang hamba supaya dia bisa khusyuk, ruhnya hadir dalam sholat, ini adalah thariqat. Ibaratnya syariat adalah jasad manusia itu, sedangkan hakikat adalah ruhnya. Jasad manusia tanpa ruh ibaratnya adalah bangkai ya. Oleh karena itu ketika thariqat diberi pengertian yang seperti ini, maka setiap muslim wajib untuk masuk ke dalam thariqat dengan makna yang tadi itu. Dan perlu kalian ketahui, thariqat itu punya dua makna. Makna yang pertama adalah makna yang berlaku dan biasa dikenal oleh ulama Islam ataupun kaum muslimin secara umum pada abad ke-1 sampai abad ke-2, yaitu thariqah bermakna cara seorang hamba atau metode seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah sehingga sampai kepada ma'rifat, hakikat dan lain sebagainya. Yang tadi sudah saya berikan contoh-contohnya. Itu makna yang pertama. Kemudian masuk pada abad ketiga, kata thariqat ini mengalami perubahan makna, pergeseran makna. Pada abad ketiga dan seterusnya, thariqat bermakna sebuah organisasi, persaudaraan kaum sufi atau perkumpulan-perkumpulan resmi yang di dalamnya terdapat seorang mursyid dan muridin, para murid atau para salikin. Ada aturan-aturan thariqat, ada zikir-zikir tertentu, di dalamnya ada baiat dan lain sebagainya. Maka thariqat ketika dimaknai sebagai organisasi atau perkumpulan atau persaudaraan sufi seperti ini sudah berbeda dari makna thariqat yang pertama tadi. Apa perbedaannya antara istilah thariqat dengan makna pertama tadi dan istilah thariqat dengan makna kedua? Thariqat dengan makna yang pertama, yaitu yang berlaku pada abad ke-1 sampai ke-2 Hijriah, sifatnya individual. Itu adalah jalan yang ditempuh oleh masing-masing sufi. Jadi para sahabat itu juga menempuh jalan tasawuf, tapi mereka tidak masuk ke dalam perkumpulan sufi atau organisasi tasawuf yang dinamakan thariqat seperti di zaman sekarang ini, karena di zaman sahabat belum ada thariqat sebagai organisasi, belum ada. Itu ya yang pertama. Thariqat makna pertama sifatnya individu, masing-masing sufi melaksanakan metode dan caranya sendiri-sendiri untuk sampai kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ciri yang kedua dari thariqat makna pertama adalah thariqat tersebut lebih bersifat teoritis. Ya, banyak teori-teori yang disampaikan dan yang diajarkan tentang bagaimana tata cara seorang hamba sampai kepada Allah. Adapun tuntunan praktisnya dan bimbingan praktisnya dari seorang mursyid kepada murid-muridnya belum ada, karena mursyid dan murid itu adanya dalam organisasi thariqat yang muncul pada abad ketiga Hijriah dan seterusnya. Kemudian istilah thariqat dengan makna kedua, itu ciri khasnya adalah yang pertama, dia bersifat kolektif, karena sebuah organisasi atau perkumpulan persaudaraan ya, jadi sifatnya kolektif, bareng-bareng, banyak orang di dalamnya. Dan yang kedua, lebih bersifat praktis, tuntunan praktis, bagaimana seorang mursyid membimbing secara langsung, menuntun secara langsung bagaimana mengamalkan teori-teori tasawuf kepada para muridnya. Jadi ini ya pergeseran makna tarekat, dan dalam pergeseran makna tarekat ini paling tidak melewati 3 tahapan. Tahapan pertama,
tarekat atau thariqah di masa abad ke-1 sampai abad ke-2 Hijriah itu hanya berupa zawiyah atau ribat, atau dalam bahasa Persianya khaniqah. Apa arti khaniqah atau zawiyah itu? Ya, sebuah tempat perkumpulan para sufi. Seperti di zaman sekarang ya, orang-orang satu hobi itu biasanya punya tempat kumpul. Dan di zaman dahulu, orang yang hobinya tasawuf, membersihkan diri dari penyakit-penyakit batin dan berusaha mencapai ma'rifat kepada Allah, itu juga sama, punya tempat berkumpul, diskusi bareng, sharing bareng, itu namanya zawiyah atau khaniqah. Dan di saat itu thariqah masih bersifat individu ya, masing-masing pribadi sufi. Kemudian masuk ke abad 3 Hijriah, mulai muncul thariqah sebagai organisasi, perkumpulan atau persaudaraan kaum sufi yang di dalamnya ada syekh, mursyid, dan murid-muridnya. Ini zaman para perintis, pendiri thariqah tersebut. Abad ketiga Hijriah ini dimulai para mursyid mendirikan thariqahnya masing-masing. Kemudian berkembang lagi ketika para mursyid pendiri thariqah sudah wafat, kemudian diteruskan oleh para muridnya atau dari anak cucunya. Ini berkembang lagi menjadi taifah. Kalau taifah ini cirinya adalah mursyid pendiri thariqah tersebut sudah wafat dan digantikan oleh penerusnya, dan biasanya thariqah tersebut sudah sangat besar sekali sehingga punya banyak cabang di berbagai wilayah, bahkan sampai ke berbagai macam negara, seperti thariqah An-Naqsyabandiyah yang didirikan oleh Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi di Turkistan, Asia Tengah. Thariqah An-Naqsyabandiyah ini punya cabang di mana-mana dan merupakan thariqah terbesar di Indonesia, dan setiap cabangnya punya mursyid tersendiri. Ini sudah masuk ke dalam kategori taifah, yaitu organisasi thariqat yang sudah sangat besar sekali dan punya banyak cabang di berbagai wilayah, bahkan di mancanegara. Dan di masing-masing wilayah punya mursyid atau pemimpin dari thariqah tersebut. Itu ya ketiga tahapan perkembangan thariqat, yang berawal dari zawiyah yang merupakan tempat kumpul bareng para tokoh sufi untuk mendiskusikan hal-hal tentang tasawuf, kemudian berubah menjadi thariqat sebagai organisasi persaudaraan resmi para sufi, kemudian berkembang menjadi taifah, yaitu ketika organisasi thariqat tersebut sudah sangat besar dan punya banyak cabang di berbagai wilayah dan di berbagai negara. Dan fokus bahasan kita sekarang ini adalah tarekat atau thariqah ketika sudah menjadi sebuah organisasi atau persaudaraan kaum sufi. Jadi apa unsur-unsur yang ada di dalam sebuah aliran tarekat yang berbentuk organisasi tersebut? Ada banyak unsur. Yang terpenting yang pertama adalah mursyid. Mursyid atau syekh atau muqaddam, yaitu sesosok guru yang memimpin sebuah aliran tarekat tertentu. Dan biasanya seorang mursyid ini dia sudah mencapai makom yang sangat tinggi sekali dalam ilmu tasawuf. Bahkan barangkali kebanyakan mereka sudah merasakan apa itu yang namanya ma'rifat atau hakikat ya. Kemudian dia ingin menularkan ilmunya kepada para murid anggota tarekat tersebut. Unsur yang kedua adalah para murid ya, para salik, yaitu para anggota pada suatu tarekat tersebut. Seorang murid dalam sebuah aliran tarekat ibaratnya dia seperti mayit di tangan orang yang memandikannya. Harus tunduk, patuh, ikut tanpa komentar kepada mursyid yang sedang membimbing dirinya. Jadi ini yang perlu kalian pahami, perbedaan guru dalam tarekat dan perbedaan guru di dunia kampus, sekolahan, atau pesantren-pesantren. Guru atau syekh itu jadi ada dua macam. Yang pertama adalah syekhut tarbiyah, seorang syekh yang berfungsi untuk membimbing diri kita
untuk sampai kepada Allah dalam dunia tasawuf. Karena Syekhut Tarbiyah ini biasanya adalah seseorang yang makomnya sudah amat tinggi, bahkan sudah mencicipi apa yang namanya hakikat dan ma'rifat. Dia mengetahui, bahkan menguasai seluruh seluk-beluk hati manusia, dari sifat-sifat baiknya dan sifat-sifat buruknya, bagaimana cara atau solusi menghilangkan sifat buruk dari hati tersebut. Maka tentu syekh atau guru ini wajib ditaati, tidak boleh ada satu perintah atau anjuran dari beliau yang dilanggar oleh seorang murid jika murid tersebut ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kepatuhan seorang murid kepada guru ini tercermin dalam sebuah qasidah, man ana laulakum, ya. Siapa saya ini jika tanpa kalian para guru thariqah, guru tarbiyah ini. Dan kemudian ada Syekhut Ta'lim atau Syekhut Tadris, yaitu guru yang berfungsi untuk mentransfer ilmu dari dirinya kepada para murid-murid. Guru-guru yang ada di pesantren-pesantren, di sekolahan, di majelis-majelis ta'lim, di kampus-kampus, itu adalah Syekhut Ta'lim. Kalau Syekhut Ta'lim atau guru mengajar, maka boleh seorang murid berbeda pendapat dengan gurunya, dengan dosennya. Bahkan berbeda pendapat dengan guru ini adalah warisan budaya Islam. Khazanah keilmuan Islam bisa berkembang dengan pesat seperti itu karena apa? Aneka ragam pendapat. Seorang murid berbeda pendapat dengan gurunya itu hal yang biasa. Seperti Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik dan keduanya berbeda pendapat. Imam Ahmad bin Hambal adalah muridnya Imam Syafi'i dan keduanya berbeda mazhab. Imam Syafi'i mendirikan mazhab sendiri, Imam Malik punya mazhab sendiri, Imam Ahmad bin Hambal juga mendirikan mazhab sendiri. Jadi dalam Syekhut Ta'lim tidak masalah seorang murid berbeda pendapat dengan gurunya, dan sangat dianjurkan untuk menghidupkan diskusi-diskusi ilmiah antara seorang guru dan murid. Tidak masalah. Tapi dalam dunia tasawuf, Syekhut Tarbiyah, tidak ada yang namanya diskusi antara murid dan guru. Karena murid ibaratnya mayit yang sangat awam. Dia sama sekali belum tahu peralatan apa saja yang harus digunakan untuk mengambil mutiara di dasar laut. Sekali dia coba-coba bisa tenggelam, mati dasar laut. Ibaratnya dia adalah pendaki pemula yang belum tahu medan, betapa terjalnya tebing-tebing untuk mencapai ke puncak gunung. Dia mau coba-coba bisa tersesat atau bahkan tergelincir mati ke jurang yang berbahaya. Oleh karena itu dalam ilmu thariqat, murid ini harus senantiasa digandeng, dibimbing oleh mursyidnya. Sama sekali dia tidak boleh melepaskan tangan dari mursyid, harus tunduk patuh kepada mursyid atau Syekhut Tarbiyah tersebut. Itu perbedaannya. Ini seringkali salah difahami, bahwasanya kadang mahasiswa itu punya pikiran guru dosen harus dipatuhi 100%, tidak boleh beda pendapat, tidak boleh diskusi. Kalau beda pendapat nilainya dikurangi, jangan, itu salah ya. Dalam dunia ta'lim, ilmu pengetahuan harus ada diskusi. Mahasiswa beda pendapat dengan dosen, sampaikan dengan santun. Itu yang membuat khazanah keilmuan kita berkembang seperti di zaman dahulu kala. Kemudian unsur ketiga dari tarekat adalah adanya bai'at. Bai'at itu dilakukan oleh seorang anggota baru ya. Seorang murid yang ingin masuk ke dalam sebuah tarekat, dia perlu dibai'at oleh seorang syekh atau mursyid tersebut. Bai'at itu intinya apa? Bai'at intinya adalah sumpah janji setia seorang murid untuk mentaati syekh, untuk mentaati segala macam aturan zikir-zikir yang telah ditentukan di dalam sebuah aliran tarekat tersebut. Dan dengan adanya bai'at tersebut berarti sanad keilmuan atau silsilah tarekat dari seorang murid sudah bersambung kepada syekh atau gurunya. Atau minimal pada tarekat tertentu tidak pakai bai'at, tapi cukup pakai pengijazahan. Ijazah itu adalah pemberian sanad ya oleh seorang guru atau syekh kepada murid tersebut. Dan dengan adanya ijazah atau pemberian sanad itu berarti seorang murid sudah bisa mengamalkan
segala macam zikir dan amalan-amalan yang ada pada tarekat tersebut. Tarekat yang cukup menggunakan ijazah ini contohnya adalah Thariqah Ali Ba'lawi ya, Thariqah Alawiyah yang bersumber dari kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Itu biasanya cukup pakai ijazah-ijazah wirid, pengamalan wirid-wirid Thariqah Ali Ba'lawi. Kenapa perlu adanya baiat ini? Ya, karena dunia tarekat, dunia tasawuf adalah dunia yang sangat gelap gulita bagi seorang pemula. Maka seorang murid sejak awal sudah harus diambil sumpah setianya untuk taat kepada aturan-aturan guru syekh tarekat tersebut, supaya dia selamat, tidak tenggelam di dasar laut dan tidak jatuh dari tebing pegunungan yang amat curam itu. Kemudian unsur keempat yang ada pada tarekat adalah latihan-latihan ritual atau upacara-upacara keagamaan yang seringnya berupa pembacaan wirid atau zikir secara berjamaah. Contoh di dalam Thariqah Naqsyabandiyah. Ya, Thariqah Naqsyabandiyah saya jadikan contoh karena kebetulan orang tua saya sendiri adalah penganut Thariqah Naqsyabandiyah. Jadi saya bisa tahu karena saya memerhatikan kedua orang tua saya. Dalam Thariqah Naqsyabandiyah itu ada perkumpulan mingguan dan ada perkumpulan tahunan. Biasanya orang tua saya menghadiri perkumpulan mingguan pada hari Selasa pagi atau siang. Perkumpulan mingguan ini dinamakan sebagai tawajuh atau tawajuhan. Tawajuhan itu apa? Tawajuhan itu di dalamnya adalah ya pembacaan zikir secara bersama-sama oleh seluruh anggota kelompok thariqah tersebut, tentunya dengan penghayatan yang sangat mendalam sampai menangis dan sebagainya. Dan juga biasanya dalam tawajuhan tersebut ada siraman rohani yang disampaikan oleh seorang mursyid atau syekh kepada para jamaahnya, sehingga jiwanya menjadi tentram dan juga ilmu pengetahuannya bertambah karena adanya siraman rohani yang berupa penyampaian ilmu pengetahuan mulai dari tentang akidah, syariat ataupun ilmu tasawuf itu sendiri. Ya, setiap thariqat berbeda-beda. Yang penting kita ketahui biasanya tiap thariqat itu punya pertemuan mingguan. Istilahnya pun beda-beda. Kalau Naqsyabandiyah tadi istilahnya tawajuhan ya. Kemudian ada pertemuan tahunan. Kalau orang tua saya biasanya setahun 2 kali. Salah satunya di bulan Ramadan. Jadi orang tua saya menginap di pesantren milik mursyid atau syekh thariqah itu selama 10 hari 10 malam. Itu istilahnya adalah kholwat, berkholwat atau kholwatan. Jadi seorang sufi meninggalkan anak istri, keluarga, pekerjaannya untuk mondok, berkholwat, menyendiri di pesantrennya syekh tasawuf itu. 10 hari ini benar-benar digembleng, dari mulai zikir bersama, sholat malam bersama, dan berbagai macam ritual yang lainnya, dan juga disertai dengan pengajian-pengajian ilmu, majelis ta'lim. Karena thariqah Naqsyabandiyah ini dikenal sebagai thariqah yang paling ketat dalam urusan syariat. Dalam thariqah Naqsyabandiyah, syariat para pengikutnya itu dimatengkan oleh mursyidnya. Jadi thariqah yang sangat aman ya untuk diikuti masyarakat umum. Dan kebetulan thariqah Naqsyabandiyah ini merupakan salah satu thariqah terbesar di Indonesia. Ya, itu adalah unsur keempat dari thariqat yang berupa latihan spiritual atau upacara-upacara spiritual keagamaan. Ada yang sifatnya mingguan, bulanan, atau tahunan ya. Dalam thariqah Naqsyabandiyah tadi, yang mingguan istilahnya tawajuh atau tawajuhan, dan yang tahunan istilahnya berkholwat atau kholwatan. Kemudian unsur kelima adalah silsilah sanad dari thariqah tersebut. Artinya misalnya ya, saya masuk ke sebuah thariqat. Ini saya pasti punya silsilah sanad. Saya mendapatkan thariqah ini dari guru saya, mursyid saya. Mursyid saya dapat ilmunya dari gurunya. Gurunya dapat lagi dari gurunya. Gurunya dapat lagi dari gurunya sampai ke pendiri thariqah yang pertama. Tidak berhenti di situ, pendiri thariqah yang pertama juga ada sanadnya. Dia dapat ilmu itu dari mana? Dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, dari tabi'in, dari sahabat, sampai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini unsur yang kelima ya, adanya silsilah sanad dalam sebuah tarekat.
Jadi ilmunya nyambung dari dirinya ke gurunya sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sanad ini merupakan ciri khas thariqah mu'tabarah, thariqah yang diakui oleh ulama Islam dan boleh diamalkan ataupun diikuti. Kemudian unsur yang keenam dalam sebuah organisasi thariqat adalah zawiyah atau ribat atau pondok pesantren yang dimiliki oleh seorang mursyid. Intinya biasanya mursyid itu punya ruangan yang luas yang bisa menampung jamaah thariqat. Karena apa? Thariqat itu identik dengan perkumpulan-perkumpulan atau pertemuan-pertemuan rutinan yang mingguan, yang bulanan ataupun yang tahunan, dan itu biasanya berada di rumah mursyid. Oleh karena itu seringkali mursyid itu menyediakan tempat yang cukup luas yang kira-kira bisa menampung seluruh jamaah thariqatnya. Itu ya keenam unsur yang biasanya terdapat dalam sebuah thariqah. Kemudian di sini saya ingin menyinggung lagi, apakah thariqat sebagai sebuah organisasi seperti ini adalah bid'ah yang sesat? Ini pernah saya jelaskan di materi ke-6 tentang sejarah ilmu tasawuf. Jelas bukan bid'ah, karena dulu saya sampaikan sebuah perumpamaan. Thariqat itu perumpamaannya adalah sebuah rumah sakit. Di zaman sekarang rumah sakit sangat banyak sekali. Mustahil ada sebuah kota yang di dalamnya tanpa ada rumah sakit. Karena apa? Di zaman sekarang penyakit itu sudah macam-macam jenisnya. Bahkan sampai didirikan rumah sakit spesialis penyakit tertentu. Dokternya pun dokter spesialis. Kenapa ada rumah sakit? Ya karena sebagai solusi dan jawaban dari tantangan zaman. Banyaknya penyakit, perlu banyaknya rumah sakit. Begitu pula kenapa pada abad ketiga itu ulama-ulama tasawuf mulai mendirikan organisasi-organisasi tarekat. Ya karena di zaman itu ulama-ulama tasawuf menganggap masyarakat ini sudah melenceng jauh dari tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan para tabiin. Mereka lebih condong kepada urusan dunia dan mulai meninggalkan agama, mulai meninggalkan Al-Quran dan tuntunan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka mendirikan thariqah-thariqah itu untuk menyelamatkan masyarakat, menjaring masyarakat secara luas supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ajaran yang disampaikan dalam sebuah perkumpulan thariqat semuanya ada sanadnya, ada sumbernya, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacaan-bacaan zikir dan wiridnya tidak ada yang menyimpang dari tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jika melihat ke kondisi zaman waktu itu, khilafah atau dinasti kerajaan-kerajaan waktu itu sering ditemukan raja atau khalifah yang zalim kepada rakyatnya. Kedzaliman raja terhadap rakyat ini menimbulkan rasa putus asa, bahkan apatisme, ya, sikap acuh terhadap urusan duniawi, sehingga masyarakat berbondong-bondong ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin mendapatkan ketentraman batin melalui jalan thariqat tersebut. Jadi kesimpulannya thariqat bukan bid'ah. Jika thariqat bid'ah, maka rumah sakit yang ada sekarang itu juga bid'ah. Karena thariqat dan rumah sakit punya tujuan yang sama. Rumah sakit tujuannya adalah menyembuhkan pasien yang badannya, yang fisiknya sakit. Dan thariqah tujuannya adalah menyembuhkan murid atau anggota masyarakat yang tergabung dalam thariqah tersebut dari penyakit-penyakit hatinya, penyakit batinnya yang menghalangi dirinya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahasan berikutnya adalah thariqat ini memiliki peran yang sangat penting sekali dalam perkembangan agama Islam ke berbagai wilayah, ke berbagai negara di seluruh penjuru dunia, terutama Indonesia. Islam masuk ke Indonesia ini bukan jalan al-fatah atau pertempuran atau peperangan, tidak. Islam masuk melalui jalur damai yang dibawa oleh ulama-ulama tarekat, tokoh-tokoh sufi. Wali Songo itu semuanya tokoh-tokoh tarekat, sufi semuanya. Jadi kalian kalau membaca sejarah, kemudian di buku sejarah tersebut kalian menemukan informasi Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh
para saudagar dan pedagang dari Gujarat itu adalah informasi yang tidak logis. Kenapa? Ya, masyarakat Jawa khususnya pada waktu itu sangat berkembang sekali agama Hindu-Buddha dan juga agama Kejawen. Dan dalam agama Hindu-Buddha tersebut dikenal 4 kasta. Para pedagang dan para saudagar dalam agama Hindu, mereka itu kastanya adalah kasta Waisya. Kasta Waisya itu kasta yang rendah, di bawah kasta Brahmana, di bawah kasta Ksatria. Dan di dalam tradisi agama Hindu, seorang manusia itu tidak punya hak untuk berbicara tentang Tuhan, untuk berbicara tentang kitab suci, untuk berbicara tentang agama, kecuali dia berasal dari kasta tertinggi, kasta Brahmana, yaitu kasta para pendeta yang secara ruhaniah dan spiritualnya sudah sangat tinggi, memiliki ilmu-ilmu yang sangat sakti bahkan. Oleh karena itu, jika Islam masuk ke Indonesia di bawah para saudagar pedagang, tentunya tidak akan yang mau mendengar ocehan para pedagang, para saudagar yang merupakan dari kasta yang rendah, kasta Waisya. Kasta Waisya tidak punya hak untuk berbicara tentang agama. Oleh karena itu jelas Islam masuk ke Indonesia ini tentu dibawa oleh para ulama dari kasta Brahmana yang secara spiritual, secara keilmuan bisa menandingi pendeta-pendeta Hindu tersebut, sehingga ucapan mereka didengarkan. Kita sering mendengar ya cerita-cerita legenda bagaimana tokoh para wali penyebar agama itu adu tanding kesaktian dengan para pendeta. Artinya adu tanding ketinggian spiritual yang dimiliki oleh kalangan Brahmana menurut dalam agama Hindu tersebut. Dan itu pula yang menjadi alasan kenapa masyarakat Nusantara, khususnya masyarakat Jawa, begitu mudah menerima ajaran Islam. Karena mereka sebelumnya ketika memeluk agama Hindu-Buddha, mereka sudah mengenal yang namanya mistikisme, kehidupan spiritual yang tinggi. Kita ingat cerita raja-raja Jawa yang moksa. Apa artinya moksa itu? Moksa dalam istilah agama Hindu adalah ketika ruh dan jasad seorang manusia menghilang dari alam dunia ini dan pindah ke alam nirwana. Banyak legenda raja Jawa yang jasadnya tidak ditemukan, tiba-tiba menghilang dari dunia ini karena berpindah ke alam nirwana. Dengan melakukan moksa tersebut, seorang manusia terbebas dari penderitaan reinkarnasi atau terlahir kembali. Ini keyakinan agama Hindu. Ini adalah ajaran spiritual yang sangat tinggi sekali. Masyarakat Jawa tidak akan bisa meninggalkan kenikmatan ajaran spiritual yang sudah tinggi ini jika tidak ada bandingannya, jika tidak ada penggantinya yang tentunya lebih tinggi, yaitu apa? Ajaran tasawuf dalam Islam. Itu ajaran spiritualnya jelas lebih tinggi dan bisa membandingi ketinggian ajaran spiritual agama-agama sebelumnya yang sudah ada di Pulau Jawa khususnya. Oleh karena itu, masyarakat pun berbondong-bondong masuk ke agama Islam dan secara otomatis mereka sudah menjadi anggota tarekat karena yang mengislamkan mereka adalah seorang tokoh sufi, Syekh Mursyid, ulama yang membawa agama Islam ini dengan sekaligus ajaran tasawufnya. Jadi ya, tarekat yang merupakan ajaran tasawuf ini bisa kita katakan sebagai ujung tombak dakwah agama Islam. Agama Islam bisa menyebar dengan pesat di berbagai negara ke penjuru dunia ini adalah berkat atau perantara tarekat yang ada dalam ilmu tasawuf ini. Sudah sangat banyak sekali ya jurnal-jurnal atau artikel-artikel ilmiah yang bisa kalian lacak. Bagaimana Islam masuk ke Afrika, bagaimana Islam masuk ke Asia, bagaimana Islam masuk ke Persia, ke Barat dan lain sebagainya. Kebanyakan Islam ini masuk dengan kelembutan ajaran tasawuf dan juga ketinggian spiritual yang ada di dalamnya. Ya, dikatakan tarekat sebagai ujung tombak dari dakwah agama Islam karena tarekat ini begitu mudahnya menjaring masyarakat, menarik minat masyarakat dengan beberapa alasannya. Yang pertama alasannya adalah tarekat ini kebanyakan di dalamnya langsung praktik, bukan hanya teori-teori.
tapi langsung amalan-amalan yang mudah dipraktekkan dan langsung mendapatkan bimbingan dari seorang mursyid atau syekh thariqah itu. Oleh karena itu ini sangat menarik minat masyarakat dan siapapun orangnya bisa masuk ke dalamnya. Thariqah tidak mengenal kasta. Dari kasta sudra pun di waktu itu boleh masuk. Bahkan perempuan-perempuan yang di zaman itu masih termarginalkan, ada diskriminasi kedudukan antara laki-laki dan perempuan, di thariqah perempuan diterima dengan baik, ditinggikan derajatnya. Oleh karena itu thariqah ini bisa merangkul masyarakat secara seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Dan bahkan ada penelitian sekarang itu kebanyakan anggota thariqah sampai sekarang adalah perempuan. Kemudian alasan kedua kenapa thariqah sebagai ujung tombak dakwah agama Islam, ya karena dalam thariqah ada keintiman, hubungan yang sangat intim antara seorang hamba dengan Tuhannya tanpa perantara. Ketinggian spiritual inilah yang tadi saya katakan menggiurkan masyarakat Jawa sehingga dia mau berpindah dari ajaran spiritual Hindu-Buddha atau agama kejawen masuk ke dalam agama Islam, karena ditemukan bahwasanya kehidupan spiritual dalam agama Islam lebih tinggi, lebih agung daripada agama-agama yang lainnya. Karena tidak bisa dipungkiri ya, manusia itu memerlukan apa yang namanya kebutuhan spiritual dan kebutuhan emosional di dalam diri dan jiwanya. Dan thariqah mampu memenuhi itu semua. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa thariqah menjadi ujung tombak dakwah adalah karena thariqah itu punya pertemuan rutinan, mingguan, bulanan, tahunan, sehingga anggota masyarakat yang tergabung dalam thariqah ini hubungannya semakin kuat. Secara emosional mereka bagaikan saudara, hubungan yang sangat erat, hubungan yang sangat kuat. Ini juga semakin memperkuat ajaran Islam yang mereka pelajari. Selain hal itu, dalam diri manusia itu ada yang namanya kebutuhan sosial. Manusia harus punya banyak teman, harus bergaul luas. Ya, thariqah ini merupakan wadah yang bisa memenuhi kebutuhan sosial masyarakat karena sering ada pertemuan rutin yang ada interaksi timbal balik antara anggota masyarakat di dalamnya. Dan tidak perlu kalian tanyakan ya, apa peran thariqah dan tasawuf di dalam bidang ekonomi, bidang sosial, dalam kemerdekaan Indonesia misalnya, atau kemerdekaan bangsa-bangsa lain yang pada masa itu masih terjajah. Bisa kalian lacak di jurnal-jurnal terakreditasi, sangat banyak sekali peran dan fungsi thariqah atau ilmu tasawuf dalam hal itu semuanya. Karena persaudaraan anggota thariqah itu sangat kuat, sangat solid, dan mereka bisa mempengaruhi kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, bahkan politik suatu bangsa. Di zaman sekarang kita sering menyaksikan para calon-calon presiden atau para caleg-caleg itu mendekati musim pemilihan umum, mereka sowannya ke mursyid-mursyid thariqah. Yaitu contoh kecil ya, bagaimana thariqah punya peran yang sangat penting dan banyak sekali dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Tidak perlu saya detailkan satu persatu hal itu. Kemudian sebelum kita membahas sejarah kemunculan thariqah-thariqah di berbagai wilayah negara di penjuru dunia ini, kita bahas dulu ya, siapa perintis adanya tarekat sebagai organisasi pertama kali yang ada di dunia ini. Di beberapa penelitian dikatakan perintis dari aliran tarekat sebagai organisasi adalah Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Ya, memang tidak ada thariqah Junaidiyah atau tarekat Al-Junaidiyah. Beliau belum punya brand, belum punya nama thariqatnya, karena di zaman itu belum dikenal thariqat sebagai organisasi yang punya nama tertentu. Akan tetapi Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi ini punya banyak murid yang konsisten mendampingi beliau, dan murid-murid beliau ini dididik secara mendalam tentang ajaran tasawuf. Bukan hanya tasawuf, dari ilmu akidah, ilmu syariatnya juga dimatangkan. Oleh karena itu diakui Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi adalah perintis awal munculnya thariqat sebagai organisasi. Dan baru diketahui thariqat pertama
yang muncul sebagai organisasi atau perkumpulan persaudaraan kaum sufi ini adalah thariqatnya Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani di Irak ya. Nama thariqahnya adalah thariqah Qadiriyah. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani beliau wafat pada tahun 561 Hijriah atau 1166 Masehi. Jadi thariqah sebagai organisasi pertama kali berdiri pada abad ke-6 Hijriah, yaitu thariqahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dikenal luas dengan nama Thariqah Al-Qadiriyah. Thariqah ini pertama kali muncul di Irak ya, tanah kelahiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan berkembang luas ke Syria dan tersebar ke Yaman, ke Turki, ke Mesir, ke India, ke Afrika, dan tentunya ke Asia dan Indonesia ini ya. Ciri khusus pengamal thariqah Qadiriyah ini adalah rutin membaca kitab manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa itu kitab manaqib? Kitab manaqib adalah kitab yang berisi riwayat sejarah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mulai dari beliau lahir, berkembang dewasa, kemudian sampai beliau tua dan sampai meninggal, dan juga memuat karomah-karomah atau keistimewaan-keistimewaan yang beliau miliki. Biasanya di Indonesia, manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini dibaca secara umum bersama-sama pada tiap malam tanggal 10 dari setiap bulannya. Dan diceritakan bahwasanya khasiat dari membaca manaqib beliau ini sangat banyak sekali, terutama untuk kelapangan rezeki, keselamatan dari musibah, wabak, dan lain sebagainya. Dan juga biasanya thariqah Qadiriyah ini mengamalkan zikir membaca la ilaha illallah secara bersama-sama sambil posisi berdiri dan lain sebagainya ya. Jadi sudah kalian ketahui, perintis thariqah sebagai organisasi adalah Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi yang beliau wafat pada tahun 298 Hijriah atau pada tahun 910 Masehi. Ya, betul ya, pada abad ketiga Hijriah. Kemudian yang kita ketahui, thariqah sebagai organisasi pertama kali adalah thariqahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan nama thariqah Qadiriyah. Kemudian setelah itu bermunculan berbagai macam thariqah dan di berbagai wilayah negara. Di Irak dan di Persia sendiri ada berbagai macam nama thariqah. Saya bacakan diantaranya adalah thariqah Suhrawardiyah. Ini thariqahnya Asy-Syaikh Suhrawardi Al-Maktul. Kemudian ada thariqah Kubrawiyah, ada thariqah Nuriyah, ada thariqah Ni'matullah, dan ada thariqah Ishqiyah dan lain sebagainya. Di India dan di Pakistan muncul thariqah-thariqah diantaranya Syatariyah. Syatariyah ini thariqah yang sangat masyhur sekali di Cirebon, karena sejarah pendirian pondok pesantren salaf di Cirebon ini tidak lepas dengan hubungan thariqah Syatariyah dengan para pendiri pesantren tersebut yang kebanyakan adalah keturunan ningrat, mereka bangsawan dari kerajaan Cirebon. Jadi thariqah Syatariyah ini berasal dari India ya, tapi berkembang luas di Indonesia, khususnya di Cirebon. Ada thariqah Hamadaniyah, Wauthiyah, Kristiyah, dan Madaniyah. Ini dari India dan Pakistan. Kemudian di pesisir Afrika Utara bermunculan thariqah yang sangat banyak, di antaranya thariqah Syadiliyah. Ada thariqah Tijaniyah. Thariqah Tijaniyah ini unik ya, ketika pertama kali masuk ke Indonesia diklaim sebagai thariqah ghairu mu'tabarah, diklaim thariqah yang tidak boleh diikuti oleh masyarakat, tapi akhirnya diakui sebagai thariqah mu'tabarah, thariqah yang sah dan boleh diikuti oleh masyarakat. Ada thariqah Rifa'iyah, ada thariqah Ahmadiyah, ada thariqah Wafaiyah, ada thariqah Jazuliyah, ada thariqah Khalwatiyah, ada thariqah Khawatiriyah, ada thariqah Sanusiyah, dan thariqah-thariqah yang lain yang berasal dari Afrika Utara. Dan kemudian dari semenanjung Arab Selatan muncul banyak thariqah, diantaranya thariqah Samaniyah.
Dan thariqah yang paling terkenal thariqah Ali Ba'lawi yang berasal dari Tarim, Hadramaut, Yaman. Thariqah Ali Ba'lawi ini kita kenal dengan nama lain thariqah Alawiyah karena pendirinya adalah berasal dari kalangan habaib keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Sayyid Alawi ya, yang beliau merupakan keturunan dari Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian dari thariqah Ali Ba'lawi atau thariqah Alawiyah ini nanti muncul cabang-cabang, thariqah Hadadiyah, thariqah Aidrusiyah dan lain sebagainya. Dan yang saya tahu dari thariqah Ali Ba'lawi ini di dalamnya tidak ada bai'at khusus, tapi cukup pemberian ijazah saja. Saya ijazahkan kepada Anda untuk mengamalkan wirid-wirid yang ada pada thariqah Ali Ba'lawi, semacam itu ya. Dan saya kebetulan juga penganut dari thariqah Ali Ba'lawi. Saya mendapatkan ijazah untuk mengamalkan wirid-wirid thariqah Ali Ba'lawi dari Al-Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga dari Murabbi Ruhina Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Ada lagi thariqah Burhaniyah dan thariqah Suhailiyah dan thariqah lainnya. Kemudian dari Turki dan Asia Tengah muncul thariqah Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah thariqah yang muncul di Turkistan. Kemudian thariqah Maulawiyah. Dan di Indonesia sendiri juga muncul beberapa aliran thariqah lokal. Di antaranya adalah thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah atau disingkat dengan TQN, thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Ini adalah gabungan dari dua thariqah yang sudah ada. Thariqah Qadiriyahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan thariqah Naqsyabandiyah yang dari Turkistan tadi digabungkan oleh ulama Indonesia yang bernama Syekh Ahmad Khotib Sambas dari Kalimantan Barat. Beliau menggabungkan dua thariqah tersebut dan diberi nama thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Dan TQN ini pula yang mempelopori berdirinya JADMI, Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Al-Indonesi, yang nanti insya Allah akan kita bahas. Ada juga thariqah Wahidiyah dan ada juga thariqah Asyhadatain. Thariqah yang terakhir ini Asyhadatain tentunya tidak asing di telinga kalian karena Asyhadatain itu thariqah lokal Cirebon. Pendirinya Abah Umar bin Yahya adalah orang yang lahir di Arjawinangun, Cirebon. Jadi lahir dari tanah Cirebon. Thariqah Asyhadatain. Thariqah Asyhadatain ini di awal pendiriannya dahulu pernah dilarang oleh pemerintah. Bahkan Abah Umar sebagai pendiri pernah dimasukkan ke dalam penjara. Akan tetapi thariqah tersebut sampai sekarang pun sudah diperbolehkan dan diikuti oleh banyak masyarakat Cirebon dan mungkin juga oleh masyarakat dari luar Cirebon. Untuk pembahasan lebih lanjutnya tentang perkembangan thariqah di Indonesia, terutama thariqah-thariqah lokal, insya Allah akan saya buatkan video tersendiri untuk membahasnya. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah mengenai thariqah mu'tabarah dan thariqah ghairu mu'tabarah. Apa itu definisinya? Thariqah mu'tabarah secara bahasa adalah thariqah yang diakui dan disahkan oleh para ulama dan dianggap aman, tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga boleh diamalkan dan boleh diikuti oleh masyarakat luas. Dan thariqah ghairu mu'tabarah adalah kebalikannya, yaitu thariqah yang tidak diakui, yang dianggap tidak sah, sehingga tidak boleh diamalkan dan tidak boleh diikuti oleh masyarakat luas. Sebelum membahas lebih lanjut, saya ingin menyampaikan dahulu bahwasanya di Indonesia ini ada organisasi yang bernama JADMAN, Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, yaitu perkumpulan para mursyid, para tokoh sufi, para tokoh thariqat yang mu'tabarah, yang diakui, yang sah ya. An-Nahdiyah milik Nahdlatul Ulama. Artinya JADMAN tersebut merupakan badan otonom dari organisasi besar Nahdlatul Ulama di Indonesia. Dan JADMAN ini punya hak untuk mengeklaim thariqah ini mu'tabarah, boleh diikuti, dan thariqah ini ghairu mu'tabarah, tidak sah, tidak boleh diikuti karena ajarannya berbahaya dan lain sebagainya. Itu dari JADMAN ya. JADMAN ini berdiri pada bulan Juni tahun
1979, dan ketua umumnya yang pertama adalah Kiai Musleh dari Meranggen, Demak, yang sampai sekarang pondoknya masih ada ya, Pondok Meranggen Demak. Itu dulunya diasuh oleh Kiai Musleh, dan beliau 4 periode menjabat sebagai Rois Am atau ketua umum Jatman, perkumpulan persaudaraan para pemimpin thariqah Mu'tabarah di Indonesia. Yang sekarang ini Rois Am atau ketua umum Jatman adalah Maulana Habibana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Kalian pasti pernah mendengar nama tersebut. Sebelum adanya Jatman ini, sebenarnya sudah ada organisasi yang bernama JATMI ya, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Al-Indonesi. Kumpulan ya yang fungsinya sebenarnya juga sama, tapi karena ada konflik tertentu sehingga sebagian ulama memisahkan diri dari JATMI, kemudian mendirikan Jatman yang netral dari urusan politik. Kalau JATMI sendiri didirikan jauh sebelumnya pada tahun 1957 Masehi. Ya, mengenai sejarah perkembangan JATMI dan Jatman ini insya Allah akan saya bahas pada video tersendiri. Yang perlu kalian ketahui, Jatman sampai sekarang ini telah melegalkan atau mengesahkan sekurang-kurangnya 45 thariqah di Indonesia yang mu'tabarah, yang aman untuk diikuti dan diamalkan secara umum. Thariqah apa saja yang dianggap mu'tabarah atau boleh diikuti di Indonesia ini yang disahkan oleh Jatman, bisa kalian cari di internet atau di artikel-artikel ilmiah yang terakreditasi ya. Tidak perlu saya bacakan dan terangkan satu persatu. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah tolak ukur yang dipakai oleh Jatman untuk mengeklaim ini thariqah mu'tabarah dan ini thariqah ghairu mu'tabarah. Paling tidak ada 2 hal penting. Yang pertama adalah sanad thariqah tersebut. Suatu thariqah dianggap mu'tabarah, aman untuk diikuti apabila sanadnya nyambung dari anggota thariqah tersebut sampai ke pendiri thariqah, bahkan sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebuah thariqah itu biasanya pasti punya silsilah sanad keilmuan. Anggota thariqah ini dibaiat oleh siapa? Oleh gurunya, mursyidnya. Mursyidnya dibaiat oleh mursyidnya lagi. Dibaiat oleh pendiri thariqah. Dibaiat oleh gurunya pendiri thariqah sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dalam bentuk tertulis. Jika sanadnya dinilai nyambung atau muttasil istilahnya, ini syarat pertama thariqah mu'tabarah. Kemudian thariqah dianggap mu'tabarah, syarat keduanya adalah thariqah tersebut tidak bertentangan dengan akidah Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kebetulan Jatman itu adalah badan otonom Nahdlatul Ulama, dan Nahdlatul Ulama itu fahamnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu secara akidah Jatman dan Nahdlatul Ulama ini mengikuti ajarannya Al-Imam Al-Maturidi dan Al-Imam Al-Asy'ari, dan secara syariatnya mengikuti salah satu 4 madhab dari Hanafiyah atau Malikiyah atau Syafi'iyah atau Hambaliyah. Dan dalam ilmu tasawuf berkiblat kepada Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan juga Al-Imam Al-Ghazali. Oleh karena itu jika ada thariqah yang berhaluan sama dengan haluan Islam Ahlussunnah wal Jamaah, dia dianggap sebagai thariqah mu'tabarah. Oleh karena itu tarekat-tarekat yang secara zahir sudah bertentangan dengan syariat Islam atau akidah Islam, seperti thariqahnya Al-Hallaj, seperti thariqahnya Az-Zuhrawardi, atau di Indonesia seperti thariqahnya Syekh Siti Jenar atau Hamzah Al-Fansuri, ini dianggap thariqahnya ghairu mu'tabarah. Kenapa? Karena thariqah yang mereka anut secara zahir jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam dan juga bertentangan dengan akidah Islam. Ajaran Al-Hallaj misalnya, ada Al-Hulul. Bagaimana itu hulul? Menyatunya hamba dengan Tuhan. Mustahil secara ilmu tauhid, bertentangan dengan syariah. Ajarannya Syekh Siti Jenar, manunggaling kawula Gusti atau wihdatul wujud. Bagaimana itu menyatunya hamba dengan Tuhan? Ini jelas-jelas bertentangan dengan akidah
dan syariat Islam. Oleh karena itu keduanya berakhir dengan hukuman mati. Al-Hallaj ini beliau muridnya Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Yang menghukum mati Al-Hallaj juga gurunya sendiri, Al-Junaid Al-Baghdadi. Ketika Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi ini menjatuhkan hukuman mati kepada Al-Hallaj karena beliau sebagai qadhi Baghdad ya, hakim kota Baghdad. Beliau mengatakan Al-Hallaj secara syariah jelas bersalah. Adapun secara ilmu hakikat atau hakikat hanya Allah yang tahu. Tapi secara syariat dia jelas-jelas melanggar. Oleh karena itu hukum harus ditegakkan. Akhirnya dihukum mati. Ya, thariqah yang mereka anut ini, yang di dalamnya ada al-hulul atau al-ittihad atau wahdatul wujud ini, sebagian pakar tasawuf menamakan thariqah mereka dengan nama thariqah al-akmaliyah. Dan thariqah al-akmaliyah ini sebagai contoh thariqah ghairu mu'tabarah. Artinya menurut Jatman tidak boleh diikuti, tidak boleh diamalkan. Thariqah yang tidak sah karena secara zahir bertentangan dengan ajaran syariat dan akidah Islam yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian di antara ciri-ciri thariqah mu'tabarah di antaranya adalah bersifat universal. Artinya thariqah tersebut tidak lokal, hanya bisa ditemukan di daerah sini saja. Biasanya thariqah tersebut universal. Di Indonesia ada, di Yaman ada, di Asia ada, di Afrika ada, di Persia ada, di mana-mana ada. Artinya biasanya thariqah tersebut diikuti secara umum oleh masyarakat dunia. Dan yang kedua, ciri-cirinya punya kitab panduan, baik yang berisi panduan zikir-zikir dan wirid-wirid atau amalan yang lain yang bersumber dari kitab-kitab yang juga mu'tabarah, kitab-kitab yang diakui oleh para ulama, yang mana kitab-kitab tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan juga tidak bertentangan dengan akidah Islam. Dan ciri berikutnya, thariqah tersebut bersifat komprehensif, artinya akidahnya jalan, syariatnya jalan, thariqah dan hakikatnya juga jalan. Oleh karena itu thariqah yang hanya fokus kepada ajaran tasawufnya dan dia tidak menghiraukan syariat atau akidah Islam, ini dianggap sebagai thariqah ghairu mu'tabarah yang tidak boleh diikuti. Dari sini bisa kalian pahami, berarti thariqah ghairu mu'tabarah adalah thariqah yang tidak memiliki ciri-ciri atau syarat-syarat yang ada pada thariqah mu'tabarah. Di antaranya thariqah ghairu mu'tabarah itu salah satu faktornya sehingga dia menjadi tidak mu'tabarah adalah sanadnya terputus, tidak memiliki silsilah sanad, terutama dari pendiri thariqah tersebut sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contohnya tadi saya sampaikan ya, thariqah Tijaniyah yang didirikan oleh Syekh Abul Abbas Ahmad At-Tijani yang beliau wafat pada tahun 1230 Hijriah atau secara Masehi pada tahun 1815 Masehi. Beliau adalah tokoh ulama yang mendirikan thariqah Tijaniyah di daerah Fes, Maroko ya, Aljazair. Pada awalnya ketika masuk di Indonesia dianggap thariqah ghairu mu'tabarah yang tidak boleh diikuti. Kenapa? Karena Syekh Ahmad Tijani ini beliau mengaku mendapatkan sanad thariqah langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana jarak antara beliau hidup dengan masa kenabian lebih dari 10 abad, 1000 tahun lebih. Beliau lahir di abad ke-13 Hijriah. Bagaimana mungkin bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Oleh karena itu dianggap sanadnya ghairu muttasil, sanadnya terputus dari Nabi. Dan juga karena menurut beberapa penelitian, thariqah Tijaniyah ini termasuk thariqah yang sangat eksklusif ya, sangat menutup diri dan alasan yang lain, sehingga thariqah Tijaniyah pada awalnya diklaim dianggap sebagai thariqah ghairu mu'tabarah. Akan tetapi pada Kongres NU yang ke-6, yaitu pada tahun 1931, pada kongres tersebut para ulama memutuskan bahwasanya thariqah Tijaniyah termasuk thariqah al-mu'tabarah yang aman diikuti, yang boleh diikuti, karena ya sanadnya nyambung dan ajaran-ajarannya tidak bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai sekarang
At-Tijaniyah ini termasuk ke dalam 45 thariqah al-mu'tabarah versi Jatman ya. Kemudian yang kedua, thariqah dianggap tidak mu'tabarah, tidak sah untuk diikuti karena tadi ya secara zahir ajarannya bertentangan dengan syariat Islam atau akidah Islam. Seperti yang saya contohkan tadi, thariqah al-akmaliyah yang dianut oleh Al-Hallaj, Ibnu Arabi. Di Indonesia ada Syekh Siti Jenar, ada Hamzah Al-Fansuri dan lain sebagainya. Kemudian sebagai penutup video presentasi ini, saya sampaikan kepada mahasiswa saya tentunya bahwasanya ajaran-ajaran thariqah ghairu mu'tabarah, yaitu thariqah al-akmaliyah tentang al-hulul atau tentang al-ittihad atau tentang wahdatul wujud, tidak perlu kalian pelajari dalam-dalam. Yang penting kalian mengenal istilahnya saja sudah cukup. Tidak perlu kalian perdalami dan juga tidak perlu kalian perdebatkan ini benar atau tidak ya. Karena seringkali saya sampaikan, ilmu-ilmu tasawuf itu adalah ilmu rasa, pengalaman pribadi seorang sufi, pengalaman spiritual yang untuk mengetahui benar tidaknya harus dialami dahulu, tidak bisa dijelaskan secara teori. Oleh karena itu ya secara syariat salah, akan tetapi secara hakikatnya wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Ini termasuk mutasyabihat, hal-hal yang kita tidak tahu kepastiannya. Oleh karena itu sudah kalian jauhi saja, kalian bahas yang lain, kalian diskusikan yang lainnya. Yang penting thariqah tersebut oleh Jatman Nahdlatul Ulama diklaim sebagai thariqah ghairu mu'tabarah. Udah, jangan kalian ikuti, jangan kalian mendekat ke ajaran-ajaran tersebut. Itu pesan saya kepada kalian, khususnya para mahasiswa saya. Yang perlu kalian dalami dan kalian cari informasinya lebih mendalam adalah tentang thariqah mu'tabarah, thariqah yang aman, yang disahkan oleh Jatman. Ini kalian pelajari, barangkali kalian ada yang tertarik untuk mengikuti, untuk masuk, silahkan masuk. Dan apabila kalian belum tertarik ya silahkan, tidak perlu masuk ke salah satu thariqah tersebut. Karena masuk sebagai anggota thariqah ini sifatnya sukarela, tidak boleh ada paksaan. Seperti yang saya sampaikan di awal video ya, thariqah itu ada dua makna. Makna pertama adalah thariqah merupakan cara atau metode seorang hamba mendekatkan diri kepada Tuhannya. Thariqah dengan makna seperti ini yang keharusan. Setiap manusia harus menempuh jalan tersebut. Akan tetapi thariqah yang bermakna sebuah organisasi, perkumpulan atau persaudaraan kaum sufi, ini yang ingin bergabung, yang ingin masuk silahkan. Yang belum siap ya dalami dulu syariatnya, dalami dulu akidahnya, silahkan, gak ada masalah. Pengen masuk sekarang ya silahkan, sambil masuk thariqah mendalami syariat akidah boleh. Pengen mendalami syariatnya dulu, akidahnya dulu juga boleh. Ya demikian presentasi materi ke-9. Semoga ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.